هذا أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. Kita di kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul. Kemarin apa yang kita bahas? Kemarin kita bahas ke Taif. Murajaahnya di Taif. Kita murajaah tentang Taif kemarin. Tapi yang kita bahas apa? Pelajaran baru, Al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra wal Mi'raj itulah pelajaran kita kemarin. Apa artinya Al-Isra? Perjalanan Rasulullah di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan Jibril di atas kendaraan Al-Buraq. Kalau Al-Mi'raj Ismul Alah, dia suatu nama untuk alat naik. Artinya Rasulullah dinaikkan ke mana? Dinaikkan ke langit dari Masjidil Aqsa. Dia dinaikkan ke langit dari Masjidil Aqsa dengan suatu alat. Dan bagaimana alatnya itu kemarin? Alat untuk naik. Al-Mi'raj. Wallahu alam. Wallahu alam enggak tahu tuh, wallahu alam kif. Enggak tahu antum. Yang lainnya tahu tadi. Gimana Pak ya? Tangga, dia tangga. Kayak gimana tangganya? Belok-belok gini. Wallahu alam. Na'am. Dia salah satu ilmu gaib yang kita enggak mengetahui hakikatnya. Mi'raj itu salah satu alat untuk naik yang Rasulullah naik dengannya atau naik bersama Jibril di atasnya ke langit untuk menghadap kepada Allah. Tapi bagaimana Allah alam? Bagaimana Allah alam? Itu laksana sebagaimana ilmu gaib yang lain yang banyak tentang hakikat malaikat gaib, tentang hakikat kitab yang dengannya atau yang di dalamnya para malaikat menulis amalan seorang hamba. Kolamnya dari apa, kayak tinta, mereknya apa, Allah. Mereka hafadzah, para penulis amalan. Ini Al-Isra wal Mi'raj. Rasulullah diperjalankan dari Mekah ke Palestina, Masjidil Aqsa. Itu diperjalankan dengan roh jasad atau jasad saja, atau roh saja, atau gimana? Atau minim atau sekedar mimpi? Ada dua pendapat untuk para sahabat. Yang pertama, kalau dari Aisyah itu Muawiyah itu roh saja. Itu yang dijalankan hanya roh, jasad enggak. Baik. Sahabat yang lain roh dan jasad. Ini benar. Nah, Hasan. Yang benar itu roh dan jasad dijalankan. Roh dan jasad itu dijalankan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi yang diingkari, ini termasuk hal yang diingkari oleh kufar Quraisy, sehingga mereka mengatakan apa ya, ikhwah? Mengatakan ini adalah bukan. Ini hal yang diingkari oleh kufar Quraisy. Sallallahu. Ini termasuk hal yang diingkari oleh kufar Quraisy. Dan termasuk kesalahan kalau sampai dianggap ini adalah suatu hal yang mimpi. Karena mereka orang kufar Quraisy enggak mengingkari mimpi. Enggak mengingkari mimpi. Dan kapan Isra Mi'rajnya itu? Anda ikut kemarin dah ya? Ada Hasan, kapan Isra Mi'raj? Apa kata Syekhul Islam kemarin? Kapan? Kapan Al-Isra wal Mi'raj? Kapan Taufik? Supaya kita rayakan di mana ini? Apa dia? Banyak pendapat. Jadi untuk keyakinan dalamnya itu nggak bisa, karena nggak ada dalil yang terang. Karena nggak ada dalil yang terang menunjukkan bahwasanya yang namanya kejadian ini bukanlah kejadian yang perlu diperingatkan. Nggak perlu diperingatan, ditegakkan peringatan. Nggak perlu ada dalamnya pesta untuk Al-Isra wal Mi'raj. Karena kalau memang ini peringatan tentang Al-Isra wal Mi'raj itu bagian dari agama, maka kejadiannya itu pasti tertulis. Dan kejadiannya itu pasti apa ya, ikhwah? Akan teratur. Karena dia bagian dari agama. Sebagaimana kapan puasa. Sebagaimana kapan haji.
Sebagaimana kapan orang zakat. Sebagaimana kapan orang itu menegakkan sholat. Itu semua waktu-waktunya apa? Teratur karena bagian dari agama. Lah ini kapan maulid? Kapan Isra wal Mi'raj? Itu semua suatu kejadian yang tidak ada tanggal yang pasti. Karena kalau memang demikian, maka memperingati hari tersebut sebagai hari besar dan hari perayaan itu salah satu bid'ah dalam agama. Tapi ya ikhwan, depan anak ini ada risalah punyanya salah satu al-bahithin Isam bin Musa Hadi. Beliau mengumpulkan banyak hadis tentang Al-Isra wal Mi'raj yang diriwayatkan dari beberapa sahabat kemarin. Berapa sahabat yang disebutkan sama Abdul Khattab Umar bin Yahya? 25 sahabat dikumpulkan sama beliau. Riwayat-riwayat yang banyak ini kemudian sama dia disusun menjadi suatu cerita yang yang lengkap. Yang ini insya Allah yang akan kita baca ya Pak. Kita ingin mengenal bagaimana cerita Isra wal Mi'raj. Karena cerita Al-Isra wal Mi'raj itu banyak terjadi dalamnya itu tambahan yang bukan bagian dari cerita yang benar. Atau banyak di dalamnya itu bentuk pendustaan sehingga orang itu mendustakan. Gak pernah terjadi ini, gak pernah terjadi itu. Maka dengan kita mengenal cerita Al-Isra wal Mi'raj dengan sempurna, dengan riwayatnya yang benar, maka ini akan akan bisa kita menyaring mana yang benar, mana yang salah. Dan di antara para ulama yang berusaha untuk mengumpulkan riwayat-riwayat yang benar untuk mengenai cerita Al-Isra wal Mi'raj itu Syekh Al-Albani. Di salah satu kitab beliau yang enggak sempurna, di mana beliau terhalangi atau enggak sampai untuk poin atau titik kesempurnaan, terhalangi karena kematian. Beliau meninggal sebelum beliau menyempurnakan risalah tersebut. Maka datanglah muallif ini berusaha untuk menghakikatkan apa yang dulu diimpikan oleh Syekh Al-Albani dengan mengumpulkan riwayat-riwayat yang benar yang berkaitan dengan Al-Isra wal Mi'raj, baik di Sahihain Bukhari Muslim atau di luar Sahihain yang kiranya itu memang riwayat yang benar. Jadi ini kita akan menjadi ini yang akan kita baca ya ikhwah. Qala Rasulullah alaihi salatu wasallam bainama ana 'inda al-Ka'bah fil Hatim. Di waktu saya ini di Ka'bah di Hatim, dan Hatim itu adalah Al-Hijr. Hijr Ismail. Hijr Ismail. Itu ada siapa yang pernah ke Mekah itu akan tahu. Hijr Ismail dekat sama Ka'bah. Bainan naimi wal yaqdhan. Rasulullah itu di antara tidur dan di antara bangun. Setengah sadar. Rasulullah setengah sadar, enggak tidur pulas. Tidak juga sedang bangun. Jadi bainan naimi wal yaqdhan. Bainan naimi wal yaqdhan. Wal yaqdhan itu ismul fa'il atau sifah musyabbaha yaqdhan. Qala idh sami'tu qailan yaqul. Di waktu saya mendengarkan qailan. Saya mendengarkan qailan, seseorang yang berkata, yaqul, dia berkata, ahadus thalathati bainar rajulain. Ahadus thalathati bainar rajulain. Rasulullah itu yang akan diambil itu dia terletak di antara dua orang. Di samping Ja'far bin Abi Thalib, di samping Hamzah bin Abdul Muttalib. Rasulullah tidur di antara dua orang. Dua orang ini siapa? Ja'far dan Hamzah. Ja'far dan Hamzah. Itulah di antara dua orang itulah yang akan Yang akan dibawa. Ahadus thalatha, satu dari dua, satu dari tiga. Fautitu. Maka saya didatangi. Fantalaqa bi 'inda bi'r Zamzam. Fantalaqa bi. Maka saya ini didatangkan atau dijalankan ke arah bi'r Zamzam. Sumur Zamzam. Fashaqqa Jibrilu sadri. Maka Jibril itu membelah dadaku. Minan nahri ila maraqil batn. Dari an-nahr, in-nahr. Yang ada lubang di nahr. Sampai maraqil batn. Maraqil batn sampai bagian perut yang lunak. Bagian bawah.
dibelah oleh Jibril yang namanya tenggorokan, dada dan juga perut, dada dan juga perutnya Rasul alaihi salatu wassalam. Dada dan juga perutnya Rasul alaihi salatu wassalam dibelah. Dan pembelahan dadanya Rasul alaihi salatu wassalam itu terjadi 2 kali, dan Ibnu Hajar menambahkan cerita yang ketiga menjadi 3 kali. Adapun yang pertama di masa Rasulullah masih kecil. Di waktu Rasulullah itu bermain dengan anak-anak. Kemudian Rasulullah didatangi oleh Jibril dan dibelah dan dikeluarkan suatu gumpalan daging. Dan dikatakan hadza hadzus syaitani mink. Ini bagian syaitan darimu. Maka dicucilah bagian tersebut di dalam suatu bejana dari emas dengan air Zam-Zam. Ini yang pertama. Yang kedua disebutkan oleh Ibnu Hajar, waktu di mana Rasulullah ingin menerima suatu wahyu, itu juga dibelah dan kembalikan lagi kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, yaitu sebelum Rasulullah diperjalankan di Al-Isra dan dinaikkan ke langit, supaya lebih sempurna dan persiapan untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Minan nahri ila maraqil batn. Qala fastakhraja qalbi. Hatiku ini dikeluarkan. Thumma utit bitustin min dhahab. Saya datangkan dengan tost itu bejana. Min dhahab, dari emas. Ini enggak ada dalil bahwa orang itu boleh mengambil bejana dan dipakai untuk minum atau berwudu. Karena ini perbuatan para malaikat. Dan perbuatan para malaikat itu enggak sama. Karena mereka bukanlah mukallafun seperti kita yang ditaklifkan dengan halal haram. Mereka para malaikat lain keadaannya. Para malaikat di antara bentuk mereka itu menjelma. Kita boleh menjelma? Tidak. Boleh kita menjelma? Tidak bisa. Ya, menjelma ya artinya menipu orang dengan gambaran muka lain kan? Menjelma artinya menjelma tidak boleh. Para malaikat menjelma, dan para malaikat juga menggunakan semacam bejana dari emas, dan kita telah dilarang. Ya, innama yujarjir batnahu fi nar jahannam. Ini ancaman bagi orang yang menggunakan bejana dari emas atau dari perak untuk makan, untuk minum, untuk berwudu dan semisalnya. Tapi ini Rasulullah dengan perbuatan para malaikat, maka jangan dikiaskan. Di mana bejana tadi itu mamlu'atun min dhahab bitustin min dhahab mamlu'atin imanan wa hikmah. Penuh dengan yang namanya bejana tadi itu, penuh dalamnya itu dengan iman dan penuh dengan hikmah. Faghasala qalbi bima'i Zamzam. Maka hati saya itu dicuci dengan Zam-Zam. Thumma husya imanan wa hikmah. Kemudian dibalut dengan keimanan dan hikmah. Thumma u'ida makana. Kemudian dikembalikan ke tempatnya. Thumma atbaqah. Kemudian ditutup, dijahit. Kemudian dijahit. Dan ini telah datang dari hadis Anas bin Malik, walaqad kuntu ara athara al-makhit fi sadrih. Saya telah melihat bekas jahitan di dadanya Rasul alaihi salatu wassalam. Dan juga termasuk kesalahan Al-Qadhi bin Iyad waktu beliau mengatakan yang namanya Khatamul Anbiya, tanda kenabian, yang dia tuh ada di antara dua bahunya Rasulullah di belakang sini. Itu kata Qadhi, itu salah satu hal yang terjadi dikarenakan pembelahan dada. Dan kata Imam Nawawi, hadza batil. Ini batil, salah. Pembelahan itu terjadi di dada dan perut. Enggak ada kaitannya dengan belakang punggung. Jadi memang yang ada di belakang Rasulullah itu tanda kenabian. Tsumma atbaqa tsumma utitu bil buraq. Al-buraq itu suatu kendaraan, dan buraq diambil dari kata-kata al-barq yang artinya kilat. Karena cepatnya. Ada yang mengatakan diambil dari kata-kata barq dikarenakan cahaya dan keindahan.
dan keduanya bisa dikatakan dia cepat dan dia indah. Itu al-buraq. Dia suatu kendaraan. Di sini wa huwa dabbatun dunal baghli fawqa wa fawqa al-himar. Dia ini suatu kendaraan dabah yang berkaki 4. Dunal baghl. Dia ini di bawah al-baghl. Baghl itu nikah silang antara kuda dan himar. Antara kuda dengan keledai dinikahkan. Maka apa yang dilahirkan antara kuda dengan keledai itu namanya baghl. Dan apa hukumnya? Boleh makan baghl enggak? Hah? Hasil pernikahan silang antara kuda dengan keledai boleh? Kalau keledai tidak boleh. Kalau keledai enggak boleh. Kalau kuda boleh. Yang dihasilkan darinya berarti Tidak boleh. kok bisa? Karena tercampur. Terus waktu campur boleh nggak boleh? Apa ya kuah? Kalau hal yang haram bercampur dengan hal yang halal, mana yang lebih kuat? Haramnya lebih kuat dan mengalahkan yang halal. Sehingga yang halal itu nggak teranggap lagi karena ada yang haram ini. Maka nggak boleh. Kecuali kalau himarnya keledai yang liar. Dan ini sangat jarang. Tiba-tiba kuda selingkuh dengan keledai. Itu tidak ada. Biasanya pernikahan silang ini karena ulahnya manusia. Karena ulahnya manusia. Tapi kalau tiba-tiba di negeri atau di ladang luas lepas gini, tiba-tiba ada pernikahan antara keledai dengan kuda. Wah, ini perselingkuhan bisa ditegakkan mahkamah nanti. Ada pengadilannya nanti malah. Bisa diancam kudanya itu atau keledainya dengan zina. Jadi keumumannya ya al-baghl itu antara kuda dan himar peliharaan. Himar keledai peliharaan, dan ini yang diharamkan. Himar lahli itu diharamkan. Tapi kalau himar wahsi dalam kurung zebra boleh. Boleh itu. Nah, dia himar itu zebra. Himar yang asli tak boleh. Himar yang dia itu ternak di rumah nggak boleh. Himar yang di padang pasir yang sendirian, yang liar. Zebra kan liar. Kalau himar yang dia itu peliharaan, sangat jinak itu, untuk pegang boleh. Coba zebra untuk pegang, nggak bisa itu. Qala wa huwa dabbatun dunal baghli wa fawqa al-himar. Ini hakikat dari apa? Al-buraq. Lihat ya ikhwah. Buraq itu suatu kendaraan yang kita nggak bisa lihat. Terkadang ilmu gaib itu sama sekali nggak dirinci sama syariat tentang hakikatnya, seperti roh. Apakah ada satu sedikit pun penjelasan tentang roh? Nggak ada. Terkadang sesuatu yang gaib itu apa? Dijelaskan tentang sifatnya seperti ini. Jadi hal yang memang nggak dijelaskan jangan dicari. Hal yang memang telah dijelaskan maka ambil kadar penjelasan itu, jangan ditambah atau dikurang. Qala tawil abyadu, dia warnanya putih. Tawil adh-dhahr mamdudah, dia itu punggungnya apa? Panjang dan lebar. Yadha hafirahu 'inda muntaha tarafih. Dia bisa meletak kakinya itu di mana berhenti pandangannya. Sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang, disitulah dia akan apa? Akan sampai langsung. Maka dikatakan buraq. Laksana kilat. Muljaman musrajan, dia ini muljam, ada tali kekangnya, dan dia musrajan, ada tempat duduk bagi yang menungganginya. Ini dia buraq. Adapun penjelasan tentang bahwasanya buraq itu memiliki 2 sayap, maka nggak ada dalil. Dan Al-Waqidi menyebutkan di salah satu riwayatnya, dan Al-Waqidi itu muttahamun bil kadzib, dia dituduh dengan apa? Dengan dusta. Maka riwayatnya ditolak. Maka nggak ada dalil bahwasanya buraq itu memiliki dua sayap. Maka apa yang pernah digambarkan di kartun atau misalnya kendaraannya memiliki 2 sayap, maka itu nggak lepas dari Israiliyat atau kabar-kabar yang dusta. Ada. Qala fastas'ab 'alayya faqala lahu Jibril Abi Muhammadin taf'alu hadha fama raqibaka ahadun akramu 'ala Allah min farfadda 'araqa fahumiltu 'alayhi. Fastas'ab 'alayya, itu buraq dia tuh mempersulit kepada Rasulullah untuk ditunggangi, enggak mudah untuk ditunggangi. Ini kata As-Suhaili karena sudah lama yang namanya buraq itu enggak ditunggangi oleh seorang nabi. Ada yang mengatakan yakni ini karena kegembiraan al-buraq.
kegembiraan al-buraq sehingga dia apa? Sehingga dia girang akan dinaiki oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Al-muhim dia ini apa? Di awal mula belum jinak untuk mudah dinaiki oleh Rasulullah. Maka Jibril sebagai peneman Nabi Muhammad di perjalanan ini mengatakan kepada Buraq, Abi Muhammadin taf'alu hadza? Apakah dengan Muhammad engkau melakukan ini? Apakah dengan Muhammad engkau melakukan ini? Ini ingkar. Fama raqibaka ahadun akramu 'ala Allah min. Enggak ada satupun orang yang menunggangimu yang lebih mulia dari Nabi Muhammad. Tapi bagaimana? Responnya si Buraq, farfadda araqa, in sabba araqan. Bercucuran apa? Keringat, grogi. Wah, ini mau dinaiki dengan orang yang paling mulia di atas permukaan bumi. Jadi apa dia? Grogi, farfadda araqan, keluar keringatnya, bercucuran. Tapi sebagai bentuk penghormatan dan segan kepada Rasulullah. Farfadda araqan. Ini hewan yang sangat mulia ini. Di mana itu salah satu hewan yang menjadi kendaraan para nabi sebelum Nabi Muhammad. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Ibrahim tawafnya itu dengan apa? Dengan buraq. Qala fa humiltu alaih. Kemudian saya ini apa? Dinaikkan di atas al-buraq. Ada suatu riwayat menjelaskan bahwasanya Rasulullah yang digonceng, Jibril yang menyetir, yang memegang tali kekangnya adalah Mikail. Tapi ini perlu dalil. Tapi yang pasti buraq itu dinaiki oleh Jibril dan Nabi Muhammad. Ini pasti. Ini pasti. Nah, dari malaikat Jibril sebagai penunjuk jalan untuk Nabi kita Muhammad. Fantalaqa bi Jibril. Fantalaqa bi Jibril. Baik, sisanya kita baca besok insyaallah. Ini kita menjadikan salah satu pelajaran sampingan di sela-sela kita membaca sirah nabawiyah. Supaya enggak sangat minim pengetahuan kita tentang al-Isra wal Mi'raj. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.